Mudah-mudahan yang jawab salam mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Jalalain dalam tafsir surat Al-An'am ayat 147 ya. Ya, dipersilakan. Dalam apa-apa yang kamu datang dengannya atau yang kamu bawa, maka katakanlah lalu kata mereka, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, Rabb kalian memiliki rahmat yang luas, haitsu wa'adakum, selama ia tidak Allah belum datang hukuman kalian, surah itu berarti hukuman kalian. Wabihi, dan di dalam hukuman itu dalam apa? Dalam apa? Dalam hukuman. Enggak. Dalam kasih tempo tidak segera diadab. Wabihi, dalam mengasih tempo kalau tunggu berdoa Allah itu menyambut dalam menyuruh kalian dengan iman, mengajak mereka dengan iman kepada keimanan. Wala yarduka suhu, dan tidaklah siksanya itu ada dulu siksanya. Apa? Yurad itu apa? Ditolak, dan tidak ada yang menolak dan tidak ditolak. Baksu apa baksu? Siksanya. Hukumannya siksanya ya. Ada dulu siksanya bila jahat jika datang anil qaumil muslimin, pelajaran kaum yang berdosa. Ya, perhatikan ini kaidah dalam berdakwah, dan ini sunnatullah dalam menghukum hambanya. Fa in kadzabuka bi fi ma ji'ta bihi. Allah ngasih komentar setelah menerangkan tentang hukum-hukumnya. Kalau mereka kaummu mendustakan engkau terhadap apa yang kau datangkan, apa? Faqul, katakan, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Rabbmu memiliki rahmat yang luas. Di sini dikatakan apa? Tafsirnya lam yu'ajilkum bil uqubah. Allah masih sayang kepada kalian. Sebab kalau enggak sayang, setiap dosa dihukum. Coba kalau setiap dosa kita dihukum, masih sisa enggak kita? Tapi Allah sayang, tidak langsung menghukum, menunggu iman, menunggu taubat. Maka fihi talattuf. Jadi ini bukan untuk membiarkan berbuat maksiat, tapi apa? Ingat, Allah sayang lu dengan kau. Segeralah taubat, gitu loh. Untuk itu kata setelahnya harus disebutkan wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Tetapi apa? Tidak akan bisa ditolak azabnya ketika datang dari orang-orang yang banyak durjana. Artinya gini,
silakan segera tobat, silakan segera iman. Sebab apa? Allah sayang kepada kalian. Dominannya ini ingin menyayangi, dominannya ingin merahmati. Tetapi kalau memang terbukti tidak mau tobat, gimana? Datang azab. Kalau sudah datang azab, bisa ditolak? Gak bisa. Banyak gak contoh-contoh di lapangan? Banyak gak Allah menyiksa orang-orang kafir? Banyak. Menyiksa orang yang berbuat maksiat. Banyak gak? Banyak. Hati-hati. Jadi ini ada kaidah, tolong ditulis. Innallaha yumhil la yuhmil. Innallaha yumhil la yuhmil. Ya, mim dan haknya dibolak-balik. Innallaha yumhil la yuhmil. Apa? Ini kaidahnya. Allah itu ngasih kesempatan, ngasih tempo, dan tidak melalaikan. Kalau kita berbuat maksiat, mungkin nggak malah tambah sukses? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Maksiat, wah malah ranking 1. Maksiat, wah malah proyeknya semakin jadi. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu artinya apa? Yumhil. Apa? Ngasih la yuhmil, tidak lalai, tidak melalaikan. Artinya apa? Istidraj. Apa istidraj? Istidraj apa? Kalau bahasa Jawanya ada melulu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Istidraj itu apa? Melulu itu apa? Jadi orang kasih makan banyak, terakhir kali kasih racun gitu ya. Kasih tempo, setelah itu ditembak dari belakang, itu melulu ya. Menjebak ya. Hati-hati kalau ada di antara kita maksiat kok tambah sehat. Jangan lalai. Jangan terperdaya. Karena apa? Bisa saja itu adalah imhal. Kasih tempo, istidraj. Menjebak karena Allah memberikan tempo tetapi tidaklah lalai. Silakan rasakan masing-masing ya. Jadi jangan sampai ternyata Allah masih sayang kepada aku, malah tambah maksiat. Jangan, segera taubat. Ya, terus. Dan tidaklah kami maka penyekutuan kami. Terima kasih deh. Ya. Penyekutuan kami watahrina bimasyiatihi, dengan kehendaknya. Dan dia kama kadzaba haula, enggak, kama kadzaba haula,
sebagaimana mereka berbuat dusta. Bagaimana mereka berbuat dusta? Ini kadzdzaba atau kadzdzaba? Bisa dikadzalika kama kadzdzaba haula, bisa juga sebagaimana mereka mendustakan kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, rusulahum, rasul mereka. Mereka mencicipi, merasakan. Silakan kalian keluarkan untuk kami, ungkapkan untuk kami. Silakan kalian mengungkapkan kepada kami ilma, yaitu kalian tidak punya ilmu, indakum di sekalian, tidaklah tabi'una, kamu mengikuti mereka dengan itu, tidak kecuali persangkaan belaka, dan tidaklah antum tidak rukun, kecuali kalian mengira meskipun Nabi kamu mengira mendustakan di dalamnya. Takdzibun, berdusta, kalian berdusta. Ya, takdzibu nabihi, kalian berdusta padanya. Oke. Perhatikan nih. Masyiah, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Ada berapa? Pertama apa? Kehendak kauniyah. Kauniyah itu apa artinya? Keinginan Allah mutlak, pasti terjadi. Tapi belum tentu disukai. Contohnya, orang kafir itu kehendak Allah enggak? Kehendak Allah kan? Karena Allah mempersilahkan, mau kafir silakan, mau iman silakan. Benar enggak? Kehendak Allah yang mutlak enggak boleh pakai dalil untuk dalil kita. Kekafiran itu takdir Allah enggak? Tapi enggak boleh. Allah nakdirkan saya kafir, maka saya kafir. Boleh ngomong gitu? Enggak. Karena Allah tidak memerintahkan kafir, betul? Nah, ini orang-orang kafir suka pakai dalil itu. Sayaqulul ladzina asyraku. Perhatikan, orang-orang liberal itu ngomong gini. Orang-orang musyrik akan mengatakan, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah menghendaki kami enggak musyrik. Kan Allah ngendaki, maka ya nggak ada masalah. Benar omongan itu? Ya. Wala harramna ma asyrakna wala abauna. Katanya apa? Untuk melegitimasi kebatilan dengan dusta atas nama Allah. Pakai dalil apa? Takdir. Kehendak. Mereka mengatakan, bapak kami musyrik, itu kan kehendak Allah. Maka kalau Allah tidak menghendaki, kami nggak musyrik. Kalau Allah nggak menghendaki, maka bapak kami nggak musyrik. Lah kan Allah nggak menghendaki, ya nggak masalah. Benar itu? Benar itu? Salah besar. Karena memang Allah memerintahkan musyrik. Bukankah Allah melarang? Allah melarang. Wala harramna min syai'. Dan kami mengharamkan ini, mengharamkan itu karena kehendak Allah. Kalau Allah enggak kehendaki, kami enggak mengharamkan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah telah mendustakan orang-orang sebelum mereka ajaran Rasul, termasuk mereka yang membuat hukum sendiri. Hatta da'u ba'sana.
semuanya yang berbikin dusta itu akan merasakan adab Allah. Ini diantaranya sekarang apa? Mereka melarang menegakkan khilafah. Benar gak? Hah? Khilafah harus ditegakkan gak? Khilafah harus ditegakkan gak? Khilafah itu artinya apa? Tugas kita sebagai hamba Allah untuk menegakkan hukum Allah. Wajib ditegakkan gak? Wajib. Dan kita bukan HTI. Tapi khilafah tugas Nabi Adam, betul? Dan tugas kita semuanya. Mereka haramkan nggak? Mereka haramkan, nggak boleh hukum Islam di Indonesia. Dengan apa? Framing, seakan-akan kalau kita khilafah ganti Pancasila. Tidak, Pancasila jalan, UUD 45 jalan, NKRI terus. Tapi khilafah harus kita tegakkan. Mulai presiden, gubernur, bupati, jangan sok berkuasa. Betul? Jangan sok berkuasa. Di atas penguasa ada penguasa lagi, betul nggak? Dan mereka itu harus menjalankan penguasa tertinggi, yaitu Allah. Harus mengamalkan, menjalankan mandat Allah. Kalau tidak, tidak sah mereka berkuasa. Gitu, itu namanya khilafah itu begitu, betul nggak? Kalau ini pasti baik, Indonesia pasti baik. Nggak ada korupsi itu. Kalau khilafah tegak, nggak ada korupsi, nggak ada apa namanya separatis. Ya, karena apa? Semua tanggung jawab. Tapi sekarang apa? Syariah diharamkan, jihad diharamkan, amar ma'ruf diharamkan. Nah ini kan masalah besar ini. Ya. Nah ini diantaranya mereka mengatakan ini dari Allah. Enggak. Hatta da'ku baksana. Semua akan merasakan adab Allah. Yang berbuat dosa atas nama Allah pasti merasakan adab Allah. Dan yang kedua, kata Allah, qul hal indakum min ilmin fatukhriju lana. Kalian punya ilmu enggak? Jadi kalau ngomong agama harus pakai ilmu. Ilmunya apa? Berita dari Allah, wahyu, hadis. Kalian mengatakan musyrik itu enggak apa-apa, itu kehendak Allah. Mengharamkan seenak kami itu kehendak Allah. Dari mana Anda mengatakan gitu? Mana ilmunya? Ini ingat ya, bahwa dalam Islam itu beragama harus atas dasar ilmu. Maka dikatakan, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kalian punya ilmu enggak? Tolong keluarkan ilmu Anda. Enggak ada ilmunya. In tattabi'una illa dhon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun. Dan kalian hanya sekedar ngira-ngira. Jadi jangan sampai ya kira-kira, kelihatannya, nggak boleh. Dalam halal haram, dalam akidah jangan bilang apa? Kira-kira. Menurut hemat kami. Loh, hemat lagi itu. Kalau yang pasti harus pas. Untuk itu boleh nggak menerjemahkan? Artinya kurang lebih demikian, boleh nggak? Qul huwallahu ahad, artinya kurang lebih Allah itu satu, boleh? Kalau kurang lebih berarti boleh lebih dong. Kalau dikatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, kurang lebihnya jangan dekati zina, boleh? Nggak boleh. Kalau yang pasti apa? Nggak boleh kurang lebih. Ya, bisa dipahami? Ya, oke. Jadi jangan sampai kita bicara agama tanpa dalil. Saya ingin kalian semuanya ngomong ini haram. Dalilnya apa? Qurannya demikian, hadisnya demikian, pengambilan hukum pakai usul fikih demikian, kata ulama demikian. Jadi jangan kira-kira. Ya. Bisa dipahami? Literasi apa? Ya, kita bangkitkan budaya literasi. Setiap bicara harus ada dasarnya. Ya, setiap bicara harus ada dasarnya, jangan kira-kira. Terus. Katakanlah, Islam yakun lakum hujjatun. Jika kalian tidak memiliki hujjah atau alasan, walillahi hujjatun baligha.
maka kirim Allah usaha yang sempurna, yang kuat, agama yang sempurna. Kalau sya'a, maka selalu ia menghendaki tidak hukum tidak kalian yang ada ajma'in, pasti ia akan menunjuki kalian semua atau memberi kalian hidayah. Ya. Setelah Islam, Allah menuntut orang-orang musyrikin kalau bicara harus pakai dalil, kalau enggak boleh ngomong. Terus kalau orang Islam gimana? Qul falillahil hujjatul baligh. Allah memiliki hujjah yang sempurna. Allah pencipta, maka yang berhak menghalalkan mengharamkan adalah Allah. Allah yang paling tahu maslahat bagi manusia, maka Allah yang mengatur manusia. Tapi kenapa di lapangan kok tidak semuanya beriman? Ya terserah Allah. Allah memberikan kebebasan kita untuk milih. Kalau mau paksa semua beriman bisa, tapi kalau semua beriman ya nggak perlu surga neraka, benar nggak? Surga neraka itu untuk uji siapa yang beriman dan siapa ya kafir, siapa yang menggunakan akalnya dan siapa yang tidak. Walau syaa lahadakum ajmain. Ini hidayah apa? Syar'iyah atau hidayah? Ini masyiah syar'iyah atau masyiah kauniyah? Masyiah kauniyah. Kalau Allah menghendaki mau beriman semuanya. Kalau Allah nggak ada kafir semuanya. Tapi Allah nggak ada apa? Silakan milih beriman atau kafir. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Allah menunjuki kita menjadi orang beriman. Alhamdulillah. Sebab sampai detik ini ada orang yang melihat zina itu halal dan merasa baik. Detik ini masih ada orang yang melihat riba itu baik. Hari ini masih ada yang melihat bangkai itu halal. Ya. Dan kita ditunjuki oleh Allah untuk mengikuti petunjuknya. Terus. Ya, kita harus mengikuti kebenaran. Jangan mengikuti sekedar perjanjian. Kalau perjanjiannya salah diikuti nggak? Ini, kalian punya ilmu tentang dari Allah mengharamkan, nggak punya. Sekarang gini, udah kalau kalian nggak punya, cari saksi. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhadun annallaha harrama hadza. Tolong sekarang cari saksi. Saksi yang mengatakan Allah mengharamkan ini, mengharamkan bahira, mengharamkan saibah. Mana buktinya? Kira-kira kalau ada yang mendatangkan, kita harus ikut. Mestinya nggak ada saksi, benar nggak? Mestinya kedosaan mereka nggak ada saksi dari mereka.
Karena apa? Tidak mungkin ada di antara mereka yang dengar Allah langsung mengharamkan yang mereka haramkan. Tapi kalau nekat gimana? Udahlah, kita dosa aja deh. Ya, saya jadi saksi kalau Allah mengharamkan ini. Harus ikut? Enggak, sebab yang kita maksudkan saksi-saksi yang benar. Kalau ada yang berani menjadi saksi, maka berarti dia dusta. Benar gak? Pamannya gini. Tolong jadi saksi. Yang menyaksikan, dia tahu kalau Allah itu mengangkat Buddha jadi Tuhan. Pasti nggak ada yang bisa kan? Tapi kalau nekat, saya jadi saksi bahwa Allah mengatakan Buddha itu Tuhan, harus kita ikuti. Pasti saksi itu Jadi orang beriman harus mengikuti apa? Kebenaran. Maka dikatakan fa'in syahidu. Kalau mereka nekat bersaksi, berarti saksinya fala tashhad ma'ahum. Jangan engkau menyaksikan bersama mereka. Wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina. Jangan engkau ikuti kemauan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini, engkau mau ganti negara ya, engkau mau menegakkan khilafah ya. Enggak usah diikuti orang-orang kayak gitu itu. Kenapa mempertentangkan Islam dengan negara? Maka sekarang ada film apa? Jelajah Nusantara apa? Jejak khilafah di Nusantara ya. Perlu kalian ketahui, Raja Jogja, Raja Solo itu ada namanya Khalifatullah fil ard. Namanya Khalifatullah Panatogomo. Panatogomo itu menata agama sebagai khalifah di muka bumi. Dan hubungan kita dengan Turki hubungan kuat banget. Hubungan kita dengan Turki hubungan kuat. Zaman Demak itu tahun berapa? 500 berapa Demak? 500 apa? 1500 ya? Ya. Di sana ada seorang teman kita, ustadz kita, namanya Ustadz Kasori Mujahid, menulis disertasi tentang hubungan Demak dengan Turki. Dapat doktor. Jadi sebetulnya Islam itu wajar di Indonesia sejak awal. Karena mereka itu sangat anti dengan pemerintah Islam. Perlu kalian ketahui, sampai Mahfud MD, Menteri apa sekarang? Pertahanan ya? Bukan Menteri Pertahanan, Menteri apa? Koordinator Pertahanan ya. Mengatakan nggak ada sistem pemerintahan dalam Islam, nggak ada sistem khilafah, nggak ada. Loh, kok ngomong itu? Lah dulu sudah ada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan di Indonesia mayoritas Islam atau Kristen? Ada 80 kerajaan di Nusantara, semuanya kerajaan Islam. Dan semuanya cinta NKRI. Maka Sultan Siak dan itu memberikan hartanya sangat besar kepada NKRI. Jadi umat Islam itu berkorban menyerahkan kekuasaan demi NKRI. Lah kok Islam disalah-salahin? Maka kata Allah, jangan engkau mengikuti kemauan, hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat, dan mereka selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang sedang apa? Sedang di framing Islam itu buruk. Ya. Quran itu ya, semuanya diburu-buru gitu. Kalian jangan ikuti mereka. Kita harus substansial. Islam baik, kita katakan baik. Islam bermanfaat, kita katakan Islam bermanfaat. Ya, ini banyak banget nih. Masih berapa menit? Ya. Oke, kita buka pertanyaan aja ya. Apa baca? Jawab pertanyaan.
apa yang kita lakukan jika kita akan istiqomah dan apa saja yang perlu dihindari. Jalankan perintah, tinggalkan larangan, tegakkan aturan kan. Istiqomah caranya gimana? Nikmatilah apa yang Anda lakukan. Pasti istiqomah, benar kan? Pemabuk itu terus-menerus dalam mabuknya enggak? Istiqomah enggak? Istiqomah dalam mabuknya, benar enggak? Kenapa? Karena menikmati mabuk. Betul? Kalau orang menikmati sholat, istiqomah enggak? Kalau orang menikmati baca Quran, istiqomah enggak? Setan membuat orang menikmati mabuk padahal gila. Kenapa kita enggak berikan kesempatan malaikat membuat kita menikmati sholat kita? Betul? Nah, caranya kalau kita istiqomah, nikmatilah apa yang kita lakukan, pahamilah faedahnya, keutamaannya, dan rasa butuh kita kepada apa yang kita lakukan untuk istiqomah di dalamnya. Istiqomah itu harus dengan taufik dari Allah. Maka orang harus selalu minta kepada Allah istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Virus COVID-19 ini menyebar dikarenakan sudah ada dan disebarkan oleh orang-orang yang mencari untung, atau sudah ada dan tersebar sendiri. Memang ada, tapi ada yang dompleng, ada yang memanfaatkan, ada yang sengaja menyebarkan. Baru saja saya mendapatkan, sedih banget, di Gaza sekarang sedang tersebar sangat luar biasa. Karena apa? Di Palestina, di Yahudi itu tersebar ngeri sekali, banyak banget, dan mereka tidak mau kecuali menyebarkan juga. Maka ada seorang wanita yang mau melewati perbatasan, sengaja ditulari oleh mereka. Dan wanita itu kemudian masuk ke Gaza dan tanpa kontrol kemudian menyebar kemana-mana. Kita juga baru aja kehilangan saudara kita, selesai disertasi doktoral, mau ujian Ustadz Eko, ya, kemudian kena COVID, 1 bulan sakit kemudian wafat. Maka saya katakan tidak perlu kalian takut, tapi hati-hati, betul? Jangan takut berlebihan. Takut untuk hati-hati, bukan takut untuk menciut sehingga apa? Kita nggak bisa gerak. Terus tawakal pada Allah. Karena kalau Allah mentakdirkan melindungi kita, nggak akan kena, betul? Dan kalau Allah mentakdirkan kena juga, benar nggak? Dan kita diperintahkan berhati-hati, betul? Maka hati-hatilah, tawakal pada Allah. Saya katakan ada yang domplengin, ada yang dompleng, sengaja menyebarkan. Bila seorang batal tapi ia berada di tengah shaf dan shafnya rapat sekali dan ia tidak memiliki jalan untuk berwudu, lalu apa yang harus dia lakukan dan apa dalilnya? Keluar aja, shaf serapat apapun kan masih ada sisa. Jadi orang itu tidak mengapa berjalan melewati depan shaf antara makmum. Bisa dipahami? Yang nggak boleh itu melewati depan imam atau depan orang yang sholat sendirian. Tapi kalau melewati di antara makmum tidak ada masalah. Lebih baik apa? Memotong begini, jangan ke belakang. Ke belakang itu memisahkan. Ya. Jadi kalau di sini langsung aja ke kanan atau kiri, nggak usah ke belakang. Bisa dipahami? Dalilnya adalah Ibnu Abbas pernah masuk shaf pakai apa? Pakai keledai. Sampai nuntun keledai. Apabila seorang merasa batal namun ia tidak yakin bahwa ia batal, apa harus dilakukan? Ya kalau belum yakin batal nggak usah keluar. Karena Rasul mengatakan
yukhayyalu li ahadikum annahu ahdatsa fala yansarifanna hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Kalian berwudu, kalian sholat, terus setan menghayalkan pada kalian seakan-akan batal. Jangan keluar, jangan meninggalkan tempat kecuali dengar suara atau mendapatkan aromanya. Bisa dipahami? Itu dalilnya. Hadisnya sahih. Kita sholat, teman kita depan batal, kemudian kita pakai senjata maju, ya maju aja. Nggak akan diambil senjatanya oleh teman Anda. Ya, nggak usah ditarik-tarik gitu ya. Sudah maju aja. Kalau nggak mau maju, ya meninggalkan fadilah. Ya, bisa dipahami? Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat, lancar, istiqomah dan tidak mudah lupa? Anda punya kecerdasan tinggi. Yang kedua, perlu kita tahu, hafalan tergantung lama seringnya mengulang, betul? Jadi kalau kita ingin menghafal harus diulang cepat, diulang terus-terus, sering, benar gak? Dan kuatnya hafalan tergantung banyaknya mengulangnya, betul? Ulama-ulama dulu biasa menghafal satu ayat diulang 200 kali. Insya Allah kalau satu ayat diulang 200 kali nggak lupa insya Allah. Capek nggak apa-apa, pahalanya banyak kok, bener nggak? Ya memang dengan doa, memilih waktu yang tepat. Biasanya menghafal waktu itu sebelum tidur. Nanti biar apa yang dihafal dibawa tidur. Dan pada pagi hari. Bisa dipahami? Nggak usahlah terlalu ambisi. Wah, saya ingin ngapa sebulan aja. Orang-orang tertentu aja yang dikasih itu. Selebihnya biasa-biasa. Karena apa? Cepatnya ngapal, cepat hilang juga nantinya. Bener? Lamanya ngapal, insya Allah nggak hilang-hilang. Asalkan diulang. Bisa nggak khilafah dengan demokrasi? Ya nggak bisa. Demokrasi itu apa? Suara terbanyak, suara Tuhan. Itu bukan Islam. Indonesia itu sebetulnya secara konstitusi tidak dengan cara demokrasi, betul? Tapi dengan cara musyawarah. Kita ingin menegakkan khilafah dengan demokrasi. Dong suara terbanyak, orang yang banyak adalah orang buruk, ya nggak akan tegak-tegak Islam, benar nggak? Tapi boleh nggak kita memanfaatkan demokrasi untuk menegakkan khilafah? Bisa saja, yaitu sadarkanlah orang yang banyak untuk menerima kebenaran. Insya Allah memilih, benar nggak? Yaitu memilih pemimpin yang menyadari dirinya bukan penguasa hakiki, penguasanya Allah. Ya, boleh nggak khilafah dengan sistem kerajaan? Boleh. Kerajaan bertentangan dengan Islam, asalkan rajanya meyakini dia khalifah Allah, menjalankan hukum Allah, nggak apa-apa. Buktinya apa? Qulillahumma malikal tu'til mulka man wa atahullahul mulk. Nabi Dawud raja nggak? Nabi Dawud raja nggak? Nabi Sulaiman raja nggak? Tapi Nabi Dawud khalifah nggak? Khalifah. Raja Sulaiman khalifah nggak? Khalifah. Bisa dipahami? Udah habis. Masih 1 menit. Oke. Baik. Nasikh dan mansukh. Nasikh itu menghapus, mansukh yang dihapus.
Ada ayat-ayat tertentu memang berlakunya untuk sementara. Contohnya apa? Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil hatta yatawaffahunnal, hukuman tahanan rumah sampai mati. Buat apa? Buat perempuan yang berzina. Berlaku sekarang? Tapi ngatakan tahan sampai rumah sampai Allah ngasih jalan keluar. Yaitu apa? Yang sudah menikah dirajam, yang tidak, yang belum nikah dicambuk 100 kali. Bisa dipahami? La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jangan engkau sholat dalam kondisi mabuk. Berarti boleh mabuk kan? Yang penting pas nggak sholat, benar nggak? Ya, jangan kalian sholat dalam kondisi mabuk. Berarti apa? Boleh mabuk tapi jangan pas waktu. Iya, maka mereka mabuknya pas pada isya. Tapi ada yang kebablasan sampai subuh. Ketika sholat subuh jadi imam, baca surat Al-Kafir nggak selesai muter terus. Tidak ngomong la a'budu malah a'budu. Ya. Kemudian hukum itu dihapus. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalish. Jadi nasi mansu ada nggak? Ada. Dan pasti kalau ada ayat yang dihapus, ada keterangan bahwa ayat itu sudah dihapus. Bisa dipahami? Ada yang dihapus ayatnya, ada yang dihapus maknanya, hukumnya. Ya, itu semua sebagai apa? Ujian bagi kita dan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukum yang lebih baik lagi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.